Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Fatin Kotunada akan menjelaskan mengenai hukum Archimedes. Silahkan simak penjelasan berikut ini. Apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes adalah sebuah hukum tentang prinsip pengapungan di atas zat cair. Ketika sebuah benda tercelup seluruhnya atau sebagian di dalam zat cair akan memberikan gaya ke atas pada benda, di mana besarnya gaya ke atas sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Pada prinsip Archimedes, sebuah benda akan mengapung di dalam fluida jika massa jenis suatu benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Dari hukum Archimedes didapatkan sebuah persamaan Fa sama dengan rho F dikalikan G dikalikan dengan V, di mana Fa ini merupakan besarnya gaya apung. Kemudian, benda dalam hukum Archimedes. Bila benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi, yaitu keadaan benda melayang, keadaan benda tenggelam, dan keadaan benda terapung. Pada peristiwa melayang, volume fluida yang dipindahkan sama dengan volume total benda yang melayang. Ketika volume benda yang tercelup sama dengan volume benda total, maka syarat benda melayang adalah gaya apung Fa sama dengan berat benda W atau Fa sama dengan W. Kemudian syarat yang kedua, massa jenis benda harus sama dengan massa jenis fluida atau rho B sama dengan rho F. Kemudian, pada keadaan benda tenggelam, yaitu benda yang disebut tenggelam dalam zat cair apabila posisi benda selalu terletak pada dasar tempat zat cair berada. Pada benda tenggelam ini terdapat 3 gaya, yaitu W, di mana merupakan gaya berat benda, Fa, di mana merupakan gaya Archimedes, dan N yang merupakan gaya normal bidang. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan N plus Fa, sehingga W nilainya lebih besar dibandingkan Fa, atau Fa ini nilainya lebih kecil dibandingkan dengan W, dan juga rho fluida lebih kecil dibandingkan dengan rho benda. Kemudian yang terakhir adalah keadaan benda terapung. Benda terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian tenggelam dalam zat cair. Pada benda terapung terdapat 2 gaya, yaitu Fa dan W. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan Fa. Dan karena volume benda lebih besar dibandingkan volume benda yang tercelup, maka rho fluida lebih besar dibandingkan dengan rho benda. Mengapa kita penting dalam mempelajari hukum Archimedes? Karena diperlukan kita dapat memahami keadaan benda di dalam zat cair dan mengapa suatu benda yang tercelup dalam air dapat melayang, mengapung, ataupun tenggelam. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata banyak siswa yang masih salah konsep mengenai keadaan benda di dalam air. Untuk mempelajari hukum Archimedes lebih lanjut, simaklah simulasi berikut ini. Baik, sekarang kita akan melakukan sebuah simulasi mengenai hukum Archimedes. Di sini sudah saya siapkan barang-barang atau benda-benda yang akan kita lakukan simulasi pada kesempatan kali ini. Kemudian, sebelum kita melakukan simulasi terlebih dahulu, ada sebuah pertanyaan yang harus dapat kita jawab, yaitu bagaimanakah benda yang berat itu, keadaan benda yang berat itu dalam air, dan bagaimana keadaan benda yang ringan. Apakah benda yang berat itu pasti akan tenggelam dan benda yang ringan itu tidak bisa tenggelam? Mari kita buktikan melalui simulasi berikut. Yang
Yang pertama adalah es, yang kedua adalah batu, kemudian yang ketiga adalah baja. Lalu kita akan lakukan simulasi untuk mengetahui bagaimana keadaan ketiga benda tersebut. Kita ketahui pada benda pertama di sini masanya adalah 1,2 kg dengan massa jenisnya 0,52881 kg per meter kuadrat. Kemudian untuk benda yang kedua, di sini massa bendanya adalah 1 kg dan massa jenisnya adalah 3,25368 kg per meter kuadrat. Kemudian untuk yang benda terakhir, masanya adalah 1,14245 kg, sedangkan massa jenisnya adalah 1 kg per meter kuadrat. Di sini kita dapat mengetahui bahwa massa benda yang kedua tidak jauh lebih berat dibandingkan massa benda yang pertama. Namun justru benda yang kedua adalah tenggelam, sedangkan keadaan benda yang pertama adalah terapung. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Maka kita dapat menjawabnya, yakni massa jenis benda yang pertama lebih besar dibandingkan massa jenis air. Kita ketahui massa jenis airnya adalah 1 kg per meter kuadrat, sehingga keadaan benda pertama akan terapung karena massa jenisnya lebih besar dibandingkan massa jenis air. Sedangkan untuk keadaan benda tenggelam adalah karena jenis batu pada simulasi kali ini lebih berat, massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian untuk keadaan yang ketiga adalah keadaan melayang, di mana keadaan ini dikarenakan massa jenis benda tersebut adalah 1 kg per meter kuadrat, sama seperti massa jenis air, sehingga keadaan benda tersebut akan melayang. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi ya teman-teman. Benda yang berat itu tidak pasti akan tenggelam dan benda yang ringan itu tidak pasti akan terapung. Jadi di sini massa benda tidak mempengaruhi keadaan benda di dalam air. Yang mempengaruhi adalah massa jenisnya. Lagi pada rumus yang telah kita pelajari sebelumnya, Fa sama dengan Rho GV, sehingga massa jenis yang berperan dalam hal ini. Kemudian untuk simulasi yang selanjutnya kita pindahkan dulu menjadi di satu tempat, adalah bagaimana keadaan benda yang berongga di dalam air. Apakah benda berongga ini pasti akan terapung, sedangkan benda yang padat ini pasti akan tenggelam? Apakah keadaan benda ini mempengaruhi keadaannya di dalam air? Di sini saya menggunakan dua buah benda yang
ukurannya sama, namun terbuat dari bahan yang berbeda. Pada bahan ini saya menggunakan kaca, kemudian pada benda berongga ini saya menggunakan bahan kayu. Baik, untuk mengetahui apakah benda berongga itu akan selalu mengapung atau tidak, kita bisa melihat dari simulasi berikut ini. Pada benda yang pertama, beratnya adalah 2,5 kg dengan massa jenis 2,5 kg per meter kuadrat. Sehingga kita bisa mengetahui ya, pada simulasi ini bendanya ini akan tenggelam. Kemudian kita akan melihat bagaimana keadaan benda berongga tersebut di dalam air. Apakah akan melayang ataukah akan tenggelam? Kita percepat prosesnya. Setelah kita tunggu sekian lama, ternyata bendanya tenggelam. Maka kita lihat dahulu beratnya, massa jenisnya ternyata 1,4 kg per meter kubik, sedangkan massanya adalah 3,146 kg. Jadi bisa kita jawab pertanyaan sebelumnya, yaitu bagaimana jika bendanya berongga? Apakah hanya benda yang terbuat dari sesuatu yang keras dan padat yang bisa tenggelam, sedangkan benda berongga akan selalu terapung? Jawabannya salah ya. Benda berongga juga bisa dalam keadaan tenggelam jika massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang terakhir, pada pertanyaan ini kita tidak membahas lagi tentang massa benda ataupun apakah benda itu berongga ataukah padat. Di sini kita pasti juga akan bertanya-tanya bagaimana pengaruh banyaknya air terhadap keadaan benda di dalam air. Apakah banyaknya air dapat mempengaruhi keadaan benda terapung, melayang, dan tenggelam? Maka kita bisa menjawabnya dengan melakukan simulasi berikut. Baik, kita akan memindahkan benda yang sama seperti benda pada saat pertama kali saya letakkan, yaitu es dengan massa yang sama dan massa jenis yang sama. Apakah banyaknya air akan mempengaruhi keadaan es? Jika pada saat yang pertama kita mengetahui es akan pada keadaan terapung, apakah jika airnya 2 kali lebih banyak daripada air sebelumnya, keadaan es akan terapung, tenggelam, ataukah melayang? Kita akan melihatnya ya.
Baik, dapat kita lihat di sini bahwa terdapat volume di atas permukaan air, volume benda di atas permukaan air, dan juga volume benda yang berada di bawah permukaan air. Ini menandakan bahwa keadaan benda adalah terapung, sama seperti saat benda yang pertama ini pada bak yang kecil. Maka kita dapat simpulkan bahwa banyaknya air tidak mempengaruhi keadaan benda di dalam air. Baik, sekian dari saya. Harapkan kita semua tidak memiliki miskonsepsi lagi pada materi hukum Archimedes pada keadaan benda di dalam air. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.